Selamat pagi, siang, sore untuk para Bapak dan Ibu dosen, kemudian para asdos, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Odoo 16 mengenai time off. Nah, pertama-tama teman-teman perlu melakukan aktivasi modul dan create time off types terlebih dahulu. Jadi sebelum mulai tutorial, pastikan terlebih dahulu modul time off ini sudah berhasil diaktifkan. Di sini teman-teman bisa nih mencari time off, kemudian dilihat apakah modul ini sudah terinstall dan teraktivasi. Kemudian modul time off ini bisa digunakan untuk berbagai role dalam perusahaan dalam hal cuti, seperti karyawan biasa untuk mengajukan cuti, sampai manajer HR untuk menyetujui cuti. Lalu setelah modul time off diaktifkan, login sebagai admin untuk mengubah akses user dalam penggunaan modul time off. Nah, berikut rincian usernya dan aksesnya. Untuk manajer HR itu administrator, untuk manajer user itu officer, untuk user tidak ada akses ya. Nah, di sini untuk akses manajer HR-nya saya ubah ke administrator ya. Nah, lalu untuk akses manajer user, perlu diketahui terlebih dahulu nih, apa jabatan kalian sebagai user dalam perusahaan. Kalau teman-teman adalah seorang staff, maka manajer teman-teman adalah kepala seksi atau divisi. Lalu, jika teman-teman adalah seorang kepala seksi atau divisi, maka manajer teman-teman adalah manajer divisi. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman kepala seksi pada divisi HR, maka manajernya adalah manajer HR. Kalau teman-teman kepala seksi pada divisi warehouse, maka manajernya adalah manajer warehouse, dan lain-lain. Lalu, kalau teman-teman adalah seorang manajer, maka manajernya adalah director secara langsung. Nah, di sini karena pada perusahaan ini saya menjabat sebagai manajer warehouse, maka manajer saya adalah director secara langsung. Jadi, akses yang saya ubah menjadi officer adalah Dirga yang menjabat sebagai director di perusahaan saya. Jadi, berikut tampilannya ya. Nah, ini untuk tampilan user kalian. Jadi, time off-nya itu kosong. Nah, lalu teman-teman perlu memastikan lagi nih pada modul employee bahwa bagian manajer dari teman-teman telah di-assign sesuai dengan user yang telah diubah akses di atas. Nah, di sini karena akses manajer user yang diubah adalah akses Dirga, maka manajernya adalah Dirga. Selanjutnya, login sebagai manajer HR, kemudian akses time off types pada configuration. Di sini teman-teman bisa mengakses leave atau time off. Jadi disesuaikan ya, kadang ada yang time off, kadang ada yang modulnya namanya leaves. Kemudian ke configuration, lalu ke time off types. Lalu klik new untuk membuat time off types baru. Nah, ini ketentuannya ya. Untuk cuti tahunan, approval-nya itu ada dua, by employees approver dan time off officer. Untuk responsible time off officer-nya, yaitu user dengan role manager HR. Pada kasus saya, ini namanya adalah Hana. Lalu take time off in day, requires allocation yes, employee request-nya not allowed. Kemudian kind of time off absence. Lalu untuk cuti sakit, approval-nya itu sama ya, dua-duanya, employees approver dan time off officer. Responsible time off officer-nya adalah user dengan role manager HR. Kemudian take time off in day, requires allocation-nya itu no limit. Lalu kind of time off absence. Kemudian untuk cuti bersalin, approval-nya itu sama, by employees approver dan time off officer. Responsible time off officer-nya user dengan role manager HR. Lalu take time off in day, require allocation-nya yes, employee request-nya extra days request allowed, approval-nya approved by time off officer, kemudian kind of time off-nya absence. Nah, pastikan semua time off type-nya telah dibuat sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ke allocation. Nah, allocation ini apa sih? Jadi, misalkan seorang karyawan telah menghabiskan jatah cutinya, tapi dia butuh cuti tambahan karena ada kebutuhan yang mendesak misalkan. Nah, karyawan tersebut bisa mengajukan cuti tambahan ke manajer HR. Untuk menghandle kondisi ini sebagai manajer HR, teman-teman bisa membuat allocation untuk perusahaan dengan mengakses leaves atau time off. Lalu approvals, lalu ke allocations. Nah, berikut ketentuan allocation-nya. Jadi untuk cuti tahunan, allocation type-nya itu regular allocation, time of type-nya cuti tahunan, validity period-nya 1 Januari sampai 31 Desember, jadi selama setahun. Kemudian durasinya 12 hari misalkan untuk cuti tahunan. Ini untuk by company. Berikut contoh allocation yang sudah dibuat dari konfirmasinya. Nah, lalu login sebagai user masing-masing dan lakukan pengajuan allocation dengan mengakses leaves atau time off, kemudian my time off, kemudian ke my allocations. Nah, sesuaikan dengan ketentuan di bawah nih. Kalau misalkan user yang perempuan, teman-teman bisa mencoba membuat allocation cuti bersalin. Kalau laki-laki, maka compensatory days. Nah, di sini cuti bersalinnya durasi misalkan 66 hari, compensatory days-nya 8 jam. Nah, ini contohnya ya. Kemudian coba login kembali sebagai manajer HR untuk mensimulasikan penyetujuan allocation. Di sini allocation request user-nya bisa diakses melalui notifikasi secara langsung nih.
atau melalui time of types cuti bersalin. Jadi ini kalau misalkan melalui notifikasi, ini kalau melalui time of types-nya, cuti bersalin. Nah, di sini saya coba menyetujui melalui notifikasi. Nah, ini tampilan halaman allocation-nya. Klik validate untuk menyetujui request allocation. Jadi klik validate di sini atau refuse untuk menolak ya. Tapi karena di sini menyetujui, maka klik validate. Kemudian login kembali sebagai user masing-masing dan pergi ke modul leaves atau time off dan cek dashboard. Nah, ini tampilan dashboard-nya ya untuk modul leaves atau time off dari user. Nah, bisa dilihat di sini ada sisa cuti tahunan sebanyak 12 hari dan cuti bersalin sebanyak 66 hari yang bisa diambil karyawan. Nah, ini sesuai ya dengan ketentuan request allocation yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berarti kita sudah berhasil nih mengimplementasikan pembuatan time off dan allocation. Selanjutnya adalah time off. Jadi teman-teman ingin menggunakan jatah cuti yang dimilikinya, misalkan. Teman-teman perlu melakukan login sebagai user masing-masing dan buat time off request untuk mengajukan cuti dengan ketentuan berikut. Nah, untuk contoh kita akan buat request 3 cuti ya, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, lalu kalau perempuan cuti bersalin, kalau laki-laki lakukan cuti compensatory days. Untuk cuti tahunan durasinya 2 hari, days-nya itu bisa tanggal pengerjaan tutorial teman-teman, kemudian sampai 1 hari kerja setelahnya. Untuk deskripsi dibebaskan. Untuk cuti sakit durasi 5 hari, tanggalnya adalah 5 hari setelah cuti tahunan. Ini sebenarnya bebas saja ya. Untuk deskripsinya dibebaskan. Kalau perempuan lakukan cuti bersalin, durasinya 60 hari, tanggalnya dari 1 Desember sampai 21 Februari 2025. Deskripsinya dibebaskan. Kalau user laki-laki, maka lakukan compensatory days, durasinya 8 jam, dates-nya 2 Desember 2024, dan deskripsinya dibebaskan. Nah, selanjutnya, login sebagai manajer user atau atasan kalian langsung. Dalam kasus saya tadi adalah Dirga ya, sebagai director. Kemudian lakukan penyetujuan time of request untuk cuti tahunan dan cuti bersalin atau compensatory days. Tapi tolak cuti sakit yang diajukan. Ini untuk mensimulasikan penyetujuan dan penolakan ya. Caranya sama dengan saat penyetujuan allocation. Bisa menggunakan notifikasi. Di sini saya menggunakan notifikasi lagi. Jadi klik time notifikasi lalu time off. Nah, di sini ada 3 ya sesuai ya dengan yang kita lakukan ajuan tadi. Nah, klik approve jika menyetujui dan klik refuse jika menolak. Di sini saya menyetujui pengajuan cuti bersalin dan cuti tahunan, tapi untuk cuti sakit saya tolak. Lalu login sebagai manajer HR untuk menyetujui pengajuan cuti tahunan dan cuti bersalin yang dilakukan. Nah, berikut tampilan seluruh time off request pada halaman all time off. Ini ada semua requestnya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, pertama dilakukan penyetujuan dan penolakan oleh atasan secara langsung, kemudian dilakukan penyetujuan lagi oleh manajer HR. Nah, ini sesuai dengan tipe approval yang kita pilih sebelumnya, yaitu by approvers, employee approvers, yaitu atasan saya sendiri, yaitu Dirga di sini kasusnya. Kemudian oleh time of officer, yaitu manajer HR. Kemudian klik validate untuk menyetujui kedua request yang dilakukan teman-teman sebelumnya. Nah, di sini kalau udah berhasil menyetujui, teman-teman bisa melihat laporan pengajuan cutinya ya di reporting. Di sini bisa lihat Winda untuk cuti bersalinnya paling banyak karena ya dia dilakukan selama 60 hari. Untuk cuti tahunannya dan cuti sakitnya lebih sedikit. Nah, login kembali sebagai user masing-masing dan pergi ke dashboard leaves atau time off untuk melihat sisa jam atau hari untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Bisa dilihat sini cuti tahunannya sisa 10 hari karena tadi kita mengajukan cuti 2 hari ya. Lalu cuti bersalinnya sisa 6 hari, karena kita mengajukan cuti 60 hari dari yang sebelumnya 66 hari. Jadi, teman-teman telah berhasil melakukan proses pembuatan time of type sampai proses penyetujuan untuk cuti. Nah, pertanyaannya, apa saja sih perbedaan peran dari user dan manajer pada mode time off? Sebenarnya simpel aja. Kalau user itu hanya bisa melakukan request time off untuk pengajuan cuti. Nah, selain itu juga bisa kayak melihat rangkuman pengajuannya, kemudian sisa cuti yang dapat diambil di dashboard. Nah, hanya sesimpel itu. Kalau manajer itu bisa juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan user. Jadi manajer juga bisa nih request time off, bisa juga kayak melihat rangkuman pengajuan atau sisa cuti. Tapi dia juga punya peran tambahan seperti bisa alokasi cuti ke individu, tim, atau seluruh perusahaan. Nah, dia juga bisa menyetujui atau menolak time off request yang dilakukan karyawan yang dibawahinya. Selanjutnya adalah eksplorasi tipe approval di time of request dan jelaskan perbedaan masing-masing. Jadi saat kita membuat time of types, ada section approval nih di time of request seperti berikut.
yaitu ada no validation, by time of officer, by employees approver, dan by employees approver dan time of officer. Perbedaannya, kalau no validation itu nggak perlu persetujuan. Jadi saat employee melakukan request, otomatis akan disetujui. Untuk time of officer, ini perlu persetujuan dari time of officer yang ditentukan. Contohnya itu manajer HR ya. Jadi tergantung dari yang kita lakukan saat ini ya, membuat. Nah, saat membuat time of types, nah ini contohnya nih, saat responsible time of officer-nya itu siapa? Kalau kita mengajukannya, bukan mengajukan, kalau kita menentukan time of officer dengan manajer HR, ya berarti manajer HR yang punya tanggung jawab untuk menyetujui. Seperti berikut. Nah, selanjutnya by employees approver. Nah, di sini persetujuan approver dari karyawan. Ini bisa dilihat di work information tab-nya pada masing-masing employee. Nah, biasanya di-set sebagai atasan atau manajer dari employee tersebut. Nah, lalu kalau by employees approver dan time of officer, maka harus keduanya ya, kedua approver dan time of officer untuk menyetujui pengajuan. Nah, refleksi dari tutorial ini adalah saya mempelajari cara membuat tipe-tipe cuti pada time of types. Saya juga melihat sudut pandang manajer HR dalam pembuatannya. Selanjutnya, saya juga mempelajari cara membuat allocation dan untuk mengajukan jatah waktu cuti tambahan sebagai karyawan. Lalu saya juga mempelajari cara mengajukan cuti melalui time of request dan tipe-tipe approval untuk mengetahui siapa saja yang dapat menyetujui pengajuan cuti saya. Nah, ini secara tidak langsung juga mempelajari hierarki dalam proses pengajuan cuti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.